Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Ayu Patricia dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan penanganan larutan kerja dan larutan standar di dalam laboratorium medik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi larutan kerja dan larutan standar. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan yang jumlahnya banyak disebut pelarut atau solvent. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut yang membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Larutan merupakan suatu sistem homogen yang mengandung dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya tidak bisa dibedakan secara fisik. Biasanya istilah larutan dianggap sebagai cairan yang mengandung zat terlarut, dan zat terlarut tersebut dapat berupa padatan, gas ataupun cair. Berdasarkan fase terlarutnya, larutan terbagi menjadi bermacam-macam jenis, yaitu 1. Gas dalam gas, contohnya seluruh campuran gas. Yang kedua, gas dalam cairan, contohnya oksigen dalam air. Yang ketiga, cairan dalam cairan, contohnya alkohol dalam air. Yang keempat, padatan dalam cairan, contohnya gula dalam air. Yang kelima, gas dalam padatan, contohnya hidrogen dalam palladium. Yang keenam, cairan dalam padatan, contohnya hidrogen dalam perak. Yang ketujuh, padatan dalam padatan, contohnya aloys. Larutan yang digunakan di laboratorium medik umumnya adalah cairan dalam cairan atau padatan dalam cairan. Larutan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu larutan kerja dan larutan standar. Larutan kerja adalah larutan reaksi yang siap digunakan atau direaksikan dengan spesimen yang akan diuji di laboratorium medik. Yang kedua, larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang digunakan sebagai pembanding terhadap konsentrasi sampel. Ada beberapa proses persiapan atau penanganan larutan kerja di laboratorium medik. Secara umum, persiapan atau preparasi larutan kerja di laboratorium medik meliputi: yang pertama, melakukan pengenceran larutan. Yang kedua, melakukan pencampuran reagensia untuk menjadi larutan kerja. Yang ketiga, membuat larutan atau reaksi sederhana, seperti membuat larutan truk untuk pemeriksaan hitung sel leukosit, dan lain-lain. Teknik pengenceran. Proses pengenceran adalah mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh larutan yang berkonsentrasi lebih rendah. Pengenceran larutan adalah penambahan zat pelarut ke dalam larutan sehingga konsentrasi larutan menjadi lebih kecil dengan menambahkan air atau pelarut lainnya sesuai sifat kelarutan zat yang akan diencerkan. Sebelum melakukan pengenceran larutan, hal-hal penting yang diperhatikan di antaranya. Yang pertama, konsentrasi larutan yang akan diencerkan sehingga pastikan larutan yang akan diencerkan diketahui konsentrasinya. Yang kedua, konsentrasi larutan yang akan dibuat untuk menghitung kebutuhan volume larutan asal. Yang ketiga, volume larutan yang akan dibuat untuk menghitung kebutuhan volume larutan asal. Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang memengaruhi rumusan perhitungan pengenceran larutan. Menghitung konsentrasi pengenceran. Rumusnya yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 itu yaitu konsentrasi larutan asal atau yang akan diencerkan. Yang V2 yaitu volume larutan asal, volume yang harus dipipet. Yang ketiga M2 yaitu konsentrasi larutan yang akan dibuat. Terus V2 yaitu volume larutan yang akan dibuat. Contoh soal. Seorang tenaga laboran memerlukan larutan HCl 0,1 N sebanyak 100 ml untuk melakukan pemeriksaan sampel. Tetapi di laboratorium tersedia dari larutan HCl 20 N. Apakah yang dapat dilakukan oleh laboran tersebut untuk memperoleh HCl 0,1 N sebanyak 100 ml? Berapakah volume HCl 20 N yang diperlukan? Jawab. M1
dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Itu rumus dari menghitung konsentrasi pengenceran. M1-nya yaitu 20N dikali V1-nya. Kita akan mencari V1. Dan M2-nya yaitu 0,1 N dan V2-nya yaitu 100 mili. V1 sama dengan 0,1 N dikali 100 mili dibagi atau per 20 N. V1 yaitu 0,5 mili. 0,1 N dikali 100 mili terus dibagi 20 N. V1 sama dengan 0,5 mili. Jadi volume larutan HCl 20N yang harus dipipet adalah 0,5 mili. Kemudian tambahkan Aquades sampai volumenya 100 mili. Prosedur pengenceran. Prosedur utama pengenceran adalah melakukan pencampuran dua zat cair dengan cara melakukan pencampuran antara larutan yang akan diencerkan dengan Aquades sebagai pelarut. Langkah-langkah penting dalam melakukan pengenceran larutan di laboratorium medik adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan sebelum melakukan pengenceran. Gunakan alat ukur volume larutan yang sesuai dan memiliki akurasi tinggi, misalnya labu ukur, pipet gondok, mikropipet, dan lain-lain. Yang kedua, buat perhitungan pengenceran larutan dengan menggunakan rumusan baku. Yang ketiga, gunakan corong kaca dan batang pengadu pada saat menuangkan cairan ke dalam labu ukur agar tidak terjadi tumpahan atau ceceran cairan. Yang keempat, kenali sifat zat yang akan diencerkan. Mengencerkan larutan asam pekat, alkohol, dan basa pekat masukkan terlebih dahulu sebagai pelarut atau Aquades ke dalam labu ukur. Lakukan pengenceran di ruang asam. Yang kelima, ukur larutan yang akan diencerkan secara akurat dengan hati-hati. Yang keenam, tambahkan Aquades ke dalam labu secara hati-hati. Untuk menghindari kelebihan batas meniskus pembacaan volume, hentikan penuangan Aquades sampai kira-kira 1 cm atau selebar telunjuk tangan. Sebelum garis batas, kemudian gunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades selanjutnya sampai tanda batas volume labu, atau perhatikan meniskus bawah atau meniskus atas. Yang ketujuh, bersihkan hati-hati tetesan cairan pada dinding bagian dalam labu secara hati-hati menggunakan tisu sebelum melakukan pencampuran atau homogenisasi. Yang kedelapan, lakukan pencampuran atau homogenisasi larutan dalam labu ukur dengan cara standar. Dan yang terakhir adalah pelihara kebersihan alat dan meja kerja sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Teknik membuat larutan. Pembuatan larutan adalah suatu cara mempelajari pembuatan larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Meskipun saat ini banyak reagensia untuk pemeriksaan di laboratorium medik merupakan produk manufaktur, tetapi proses persiapan dan penanganan larutan di laboratorium medik tetap perlu dilakukan oleh tenaga laboran, karena larutan tersebut harus dipreparasi terlebih dahulu untuk menjadi larutan kerja. Menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Pada umumnya, konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik dan satuan kimia. Cara menyatakan konsentrasi dalam satuan fisik adalah persen berat atau berat, persen berat atau volume, persen berat, persen volume atau volume, gram zat terlarut dalam 1 liter larutan, miligram zat terlarut dalam satuan mililiter larutan, parts per million, ppm, part per billion, ppb. Konsentrasi dalam satuan fisik tersebut antara lain, yang pertama, persen berat atau berat. Konsentrasi larutan persen berat per berat menyatakan banyaknya berat zat terlarut dengan satuan gram dalam 100 gram zat terlarut. Rumusnya yaitu persen berat per berat sama dengan gram zat terlarut dikali 100% per 100 gram larutan. Yang kedua, persen berat per volume.
Konsentrasi larutan persen berat volume menyatakan berat zat larut dengan satuan gram dalam 100 ml zat pelarut. Rumusnya, persen berat per volume sama dengan gram zat terlarut per 100 ml larutan. Yang ketiga, persen volume per volume. Konsentrasi larutan persen volume per volume menyatakan banyaknya volume zat terlarut dalam mililiter gram dalam 100 ml zat pelarut. Rumusnya, persen volume per volume sama dengan mili zat terlarut per 100 ml larutan. Menimbang bahan. Gunakan neraca analitis untuk melakukan penimbangan bahan larutan di laboratorium medik. Karena larutan reaksi atau reagensia yang dibuat harus memiliki tingkat akurasi tinggi agar hasil pemeriksaan laboratorium medik dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Prosedur penting dalam melakukan penimbangan bahan meliputi: yang pertama, ketahui sifat zat yang akan ditimbang, apakah bersifat asam, higroskopis, mudah menguap, dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari kerusakan bahan selama proses penimbangan karena kesalahan perlakuan terhadap zat tersebut. Yang kedua, periksa kebersihan neraca dan peralatan lainnya sebelum digunakan. Yang ketiga, tempatkan neraca pada meja datar atau lihat bulatan air kontrol yang berada di tengah. Yang keempat, sebelum menimbang, posisikan neraca pada angka 0,0000. Yang kelima, siapkan kertas timbang untuk melakukan penimbangan zat. Yang keenam, tambahkan kertas timbang pada neraca, kemudian posisikan kembali angka yang tertera pada 0,0000. Yang ketujuh, atau timbang kertas timbang. Kemudian catat berat kertas timbang. Berat kertas timbang akan menjadi selisih dari berat zat saat ditimbang. Yang kedelapan, masukkan zat yang akan ditimbang dan lakukan hal tersebut secara hati-hati. Yang kesembilan, hentikan penambahan zat sampai berat diinginkan. Prosedur membuat larutan. Prosedur penting dalam pembuatan larutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, preparasi larutan kerja produk manufaktur. Baca teliti manual prosedur dalam kit atau kemasan. Pahami prosedur yang tersedia dalam kit reagensia atau tersedia dalam bahasa Inggris. B. Cek masa kadaluarsa reagensia. Kondisi reagensia dalam kemasan, apakah masih baik, tidak ada perubahan warna atau konsistensi zat pada reagensia serbuk, dan lain-lain. Ikuti langkah-langkah preparasi larutan kerja sebagaimana tertera dalam manual prosedur masing-masing reagensia. D. Lakukan secara hati-hati dalam pembuatan. Pastikan volume, perbandingan volume, dan pencampuran sudah sesuai manual prosedur yang tertera. Beri tanggal pada botol larutan kerja sesuai tanggal dilakukannya preparasi. 2. Membuat larutan kerja mandiri. A. Baca secara teliti resep atau petunjuk pembuatan larutan kerja yang tertera pada prosedur. B. Timbang secara teliti zat yang akan dilarutkan, atau jika zat berbentuk padat. C. Pipet secara teliti zat yang akan dilarutkan, atau jika zat berbentuk cair. D. Memasukkan ke dalam alat ukur yang sesuai dengan volume larutan kerja yang akan dibuat. Lakukan secara analitik. Tambahkan pelarut atau aqueous secara hati-hati. Perhatikan batas volume pada alat ukur atau meniskus. F. Lakukan homogenisasi larutan. G. Pindahkan ke dalam botol. Simpan yang berwarna coklat. Tutup rapat. H. Beri etiket yang minimal berisi tanggal pembuatan, nama larutan kerja, dan konsentrasi larutan kerja. I. Gunakan teknik pipetasi penimbangan dan pelarutan yang benar dalam melakukan pembuatan larutan. Penyimpanan larutan. Larutan kerja dan larutan standar di laboratorium medik adalah bahan kimia yang jumlahnya relatif banyak sebagaimana jumlah peralatan yang disiapkan.
Penyimpanan larutan kerja dan larutan standar di laboratorium medik dapat berdasarkan pada wujud zat tersebut, sifat-sifat zat, sifat bahaya zat, dan lain-lain. Sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan, seperti yang pertama, tempat penyimpanan larutan kerja dan larutan standar yang baik adalah diruangkan khusus, tidak bercampur dengan tempat kegiatan praktikum yang berlangsung. Yang kedua, wadah larutan dan lokasi penyimpanan harus diberi label yang jelas. Label wadah harus mencantumkan nama bahan, tingkat bahaya, tanggal diterima dan dipakai. Tempat penyimpanan masing-masing kelompok bahan tersebut sebaiknya diberi label dengan warna berbeda. Sebagai contoh, warna merah untuk bahan flammable, kuning untuk bahan oksidator, biru untuk bahan toksit, putih untuk bahan korosif, dan hijau untuk bahan yang bahayanya rendah. 3. Gunakan wadah larutan yang kedap terhadap sinar matahari. Yang keempat, perhatikan suhu penyimpanan untuk masing-masing larutan. Tempatkan larutan tersebut pada suhu simpan yang sesuai. Suhu simpan ruangan atau suhu 2-8 derajat Celcius dan lain-lain. Yang kelima, urutkan penyimpanan larutan berdasarkan frekuensi pemakaian. Larutan yang sering digunakan disimpan paling depan, dan seterusnya. Yang keenam, larutan perhitungan kebutuhan larutan kerja dan larutan standar berdasarkan kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan sehingga jumlah stok tidak melebihi kebutuhan. Yang ketujuh, dalam penggunaan reagensia produk manufaktur, pilih reagensia yang memiliki masa kadaluarsa paling lama. Yang kedelapan, di samping pemberian label pada lokasi penyimpanan, pelabelan pada botol reagen jauh lebih penting. Informasi yang harus dicantumkan pada reagen adalah nama larutan dan rumusan kimianya, konsentrasi, tanggal penerimaan, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Yang kesembilan, sebaiknya tempatkan larutan di fasilitas penyimpanan secara tertutup seperti dalam kabinet, lemari kaca, lemari es, dan lain-lain. Tempat penyimpanan harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Di samping itu, tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Yang ke-10, untuk menjaga kualitas reagensia selama masa penyimpanan, lakukan pembagian larutan ke dalam botol-botol kecil dengan jumlah volume sesuai kebutuhan harian, sehingga reagensia tidak sering keluar masuk ruang penyimpanan. Tetapi kita hanya menggunakan larutan kerja dan larutan standar yang habis digunakan harian. Yang 11, kondisikan ruangan dingin atau ber-AC, atau dilengkapi dengan pilihan lampu ruangan yang flame-proof, dan kalau tidak dilengkapi dengan AC. Ruangan harus punya sirkulasi udara yang baik, karena ada beberapa reagen yang penyimpanannya di bawah suhu 25 derajat Celcius. Pantau suhu ruangan maksimal 30 derajat Celcius. Yang ke-12, tempat penyimpanan harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Di samping itu, tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi. Yang ke-13, buat sistem administrasinya, seperti daftar isi, jumlah stok, ide bahan, memasang perhatian APD yang sesuai dengan peruntukannya, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.